Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin riyul mujahidin al-qahirin wal aqibatul muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Sabtu 24 Agustus 2024, perkenankanlah saya Sumanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang tahun 2024, akan mempresentasikan aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini saya berjudul meningkatkan budaya positif di SD Negeri Bayu Putih 01 Kecamatan Bayu Putih, Kabupaten Batang tahun 2024. Tentu saja hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, karena ibu bapak, khususnya bapak kepala sekolah, juga ibu bapak guru yang telah meluangkan waktunya di sisi kesibukan panjenengan yang sibuk untuk mengatur anak, menjalankan tugas. Maka dari itu saya berterima kasih karena panjenengan semua telah hadir di ruang ini dalam rangka untuk menghadiri aksi nyata saya, bahwa hari ini merupakan tugas saya. Namun demikian, tugas ini ada kaitannya dengan tugas sebagai seorang guru sekaligus sebagai calon guru penggerak. Latar belakang yang melatar belakangi kegiatan ini tentu saja beberapa hal. Latar belakang itu diantaranya saya membuat tindakan aksi nyata ini untuk meningkatkan pengetahuan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang tahun 2024 sebagai bekal mempelajari modul selanjutnya atau modul 2. Hal ini saya lakukan juga dilakukan murid kelas 6 SD Negeri Bayu Putih 01 agar mampu meningkatkan budaya positif yang ada agar menjadi lebih baik lagi. Sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. Latar belakang rancangan tindakan aksi nyata ini juga didasari pada kegiatan presentasi saya mengerjakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang bisa panjenengan lihat di link YouTube. Linknya ada di depan ini. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan. Tujuan dari saya melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan panjenengan, tetapi tujuan ini lebih bisa dipahami melalui tayangan bahwa tujuan ini adalah untuk meningkatkan budaya positif khususnya siswa kelas 6. Mengapa siswa kelas 6? Karena saya pada saat ini mendapatkan tugas sebagai guru kelas 6. Siswa kelas 6 SD Negeri Bayu Putih 01 khususnya semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 yang selama ini sudah terbangun dengan baik, lebih baik lagi agar meningkat dan meningkat lagi dan dapat dirasakan imbasnya bukan hanya untuk kelas 6 tetapi untuk di sekolah secara umum. Selanjutnya adalah tolong ukur, bukan tolak ukur tapi tolong ukur. Tolong ukur itu apa? Setelah saya melakukan kegiatan ini maka ada perubahannya. Saya membuat rancangan tindakan aksi nyata ini, Bu Bapak. Setelah melaksanakan kegiatan ini dapat dilihat perkembangannya sebagai tolak ukur. Tolak ukurnya bagaimana? Siswa kelas 6 SD Negeri Bayu Putih 01 itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyepakati keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu bisa dibuat oleh guru tanpa sepengetahuan anak. Namun kalau yang disebut dengan keyakinan kelas itu anak-anak membuat catatan-catatan kecil, apa sih maunya kamu di kelas 6, itu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak ditulis guru terlebih dahulu, tetapi anak-anak digiring atau diberi wawasan terlebih dahulu. Pada awal masuk, tentu saja setiap guru mempunyai kreativitas yang berbeda-beda. Tiap kelas itu boleh bercat merah, bercat putih, dan seterusnya sesuai dengan keyakinan kelas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya belum lama juga menimba ilmu di SD Lab School UNES, juga saya lihat seperti itu. Ini namanya keyakinan kelas. Jadi tidak kaget kalau di tempat Ibu Catur Mufidah, di tempat Ibu Miyati, di tempat saya beda-beda. Itu memang diperbolehkan karena ini namanya keyakinan kelas. Selanjutnya adalah yang kedua, kehadirannya tidak ada yang terlambat. Yang namanya terlambat itu boleh, tetapi ada toleransinya. Toleransinya berapa? Paling kita 10 menit. Itu saja dengan memberikan alasan. Untuk menghadapi anak yang seperti ini, nanti kita bahas dalam segitiga restitusi. Kemudian perubahan anak yang ketiga itu meminimalisir pertengkaran. Mungkin dulu di kelas bawah banyak anak yang bertengkar, yang berkelahi dengan alasan ini itu. Jika bisa diminimalisir, mengapa tidak? Ini adalah tugas dari kita sebagai guru, contoh nyata yang bisa kita lihat nantinya. Kemudian tolak ukur yang keempat bagi siswa kelas 6 adalah rapi cara berpakaian dan perlengkapannya. Misalkan hari Senin, tentu saja yang memakai dasi, berikat pinggang, bersepatu, berkaos kaki putih. Ini perlengkapan hari Senin. Walaupun hari Senin itu tidak upacara, terlebih pada saat upacara. Jadi anak-anak itu dibiasakan memakai pakaian dan perlengkapannya. Kemudian bagaimana jika pramuka? Kalau memakai pramuka ya harus berhasduk. Kalau tidak berhasduk berarti belum berperangkap dengan perlengkapannya. Kemudian untuk ukur yang kelima, sopan dalam berbicara. Nah, ini Ibu Bapak yang saya hormati. Ini yang sulit karena kita dihadapkan dengan berbagai sosiokultural, anak dengan berbagai latar belakang. Namun demikian tidak menyurutkan kita. Menyurutkan itu artinya mematahkan semangat kita untuk tepat dan memberikan wawasan kepadanya. Kemudian tolak ukur yang keenam, santun dalam berbuat. Santun dalam berbuat itu contoh nyata bagi anak. Dengan guru paling tidak ada sopan santunnya, paling tidak berbicaranya tidak menggetar. Kalau guru bagaimana dengan yang senior atau yang lebih tua, ya paling tidak bukan memberi penghormatan, tetapi memberi rasa santun. Jadi garis bawahnya rasa santun. Kemudian untuk tolak ukur yang ketujuh, berterima kasih jika diberi bantuan. Saya lihat di ruang Ibu Herlina, Ibu Catur Mufidah ada kata magic atau kata jaimi, 4 kata itu. Di antaranya adalah berterima kasih. Berterima kasih itu Ibu Bapak mudah ditulis, sulit untuk kita ucapkan ketika kita diberi bantuan.
Contoh misal anak-anak meminjam pensil, terima kasih ya Zaki, itu sulit. Saya meminjam ether pada Pak Din, terima kasih Mas Din, maturun Mas Din, itu sulit. Makanya ini saya tulis sebagai tolak ukur yang ke-7. Kemudian untuk tolak ukur yang ke-8, mengucapkan maaf, meminta maaf ketika bersalah. Meminta maaf, mengucapkan maaf ketika bersalah, dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Ini juga sulit, Ibu Bapak, terlebih kita sebagai pendidik untuk menanamkan hal-hal seperti ini sulit, hal mendasar yang sulit. Tetapi ini saya tulis sebagai tolak ukur yang ke-8. Kemudian tolak ukur yang ke-9, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Di sana sini sudah ada tulisan, Ibu Bapak, jagalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Namun demikian, untuk memposisikan diri menjaga kebersihan ini memang sulit. Menjaga itu artinya mempertahankan. Kalau kemarin sudah bersih, paling tidak hari ini ya bersihnya sama, dan membuang sampah itu di tempatnya ini sulit. Tetapi sebagai tantangan saya tulis tolak ukur yang ke-9. Kemudian untuk tolak ukur yang ke-10 adalah menolong sesama. Sesama ini bukan sesama guru atau sesama siswa, tapi sesama makhluk hidup. Jadi menolong sesama makhluk hidup ini, terlebih pada sesama manusia, ini juga sulit. Apalagi sekarang ini kadang-kadang menolong tapi ada dalam postingan, sehingga ini dalam segitiga restitusi nanti ada hubungannya dengan ada embel-embelnya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya lini masa tindakan. Lini masa tindakan itu apa sih? Lini masa tindakan itu rentetan kejadian tindakan aksi nyata dari awal sampai hari ini. Lini masa tindakan yang saya tulis sebagai berikut. Saya melaksanakan tindakan aksi nyata ini dengan judul meningkatkan budaya positif di SD Negeri Banyu Putih 01, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, tahun 2024. Pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 bertempat di ruang ini, di tempat panjenengan duduk rawuh, di ruang aula SD Negeri Banyu Putih 01 yang diikuti oleh beliau yang terhormat Bapak Muhammad Koyan, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar sebagai kepala sekolah. Kemudian oleh 9 guru, alhamdulillahirabbil alamin ada 9 guru dan 1 orang tenaga pendidikan Pak Hasanuddin. Ibu Bapak yang saya hormati, lini masa ini saya tuliskan realtik atau memang begitu adanya. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah dukungan yang saya butuhkan. Dukungannya apa sih? Dukungan yang saya butuhkan itu, rancangan tindak nyata ini tidak lepas dari bantuan yang saya dapatkan dari sekolah yang berupa alat tulis seperti papan tulis yang ada di belakang, gantinya adalah proyektor LCD, ada laptop untuk diseminasi aksi nyata ini. Kemudian juga saya membutuhkan dukungan kerawan panjenengan. Ada Bapak Kepala Sekolah, ada guru, tendik, juga pemakaian sarana prasarana sekolah SD Negeri Banyu Putih 01. Caranya bagaimana Ibu Bapak? Saya meminta izin secara tertulis. Saya sudah meminta izin
kepada beliau yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan secara lisan juga saya sudah menemui beliau. Jadi dukungan yang saya dapatkan ini lengkap dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga panjenengan semua diberi imbalan yang sesuai dengan keikhlasan dan mengiringi sebagai ladang amal kebaikan panjenengan. Ibu bapak yang saya hormati, untuk mengetahui apa sih Pak, nanti kok saya lihat adanya budaya positif di SD Negeri Banyu Putih 01 pada tahun 2024. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif ini sebetulnya saya yakinnya pada ibu bapak guru telah melakukan, telah melaksanakan. Saya juga kaget. Oh, budaya positif itu ternyata seperti itu. Budaya positif itu apa sih sebetulnya? Budaya positif itu nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu sesuatu yang ada di benak kita. Keyakinan itu apa sih? Kepatutan yang harus kita laksanakan, itu namanya keyakinan. Dan turunannya seperti kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kegiatan ini endingnya adalah nanti mengemas agar murid itu mempunyai sikap yang bagaimana menjadi pribadi yang kritis. Jadi jangan kaget kalau ada siswa yang kritis, Pak. Ngantor kok hari ini kelihatannya tidak bugar ya Pak. Itu memang ada yang kritis. Wajar, karena itu bagian dari budaya positif. Bagian dari budaya positif diantaranya kritis. Penuh hormat. Kadang-kadang anak-anak tanpa kita sadari menunggu kehadiran kita. Contohnya apa? Kelas 1 masuk, kelas 2 masuk. Karena anak itu menunggu kehadiran guru, merindukan gurunya. Itu memang ada di situ. Terus mandiri. Jika kita lihat anak-anak tiap hari latihan gambar Bu Rani, anak-anak di sana menanyakan, Bu Rani, hari ini latihan apa tidak sih Bu Rani? Kok kelihatannya seperti dia ingin mandiri walaupun tidak ada Pak Korul selaku pembina. Kita harus salut. Sebetulnya sih kadang kita jenuh, tetapi kalau kita sadari anak-anak ini bukan orang yang bentuknya kecil, tetapi memang penalarannya belum seperti orang dewasa. Sehingga kita ya harus kadang-kadang menjengkelkan, tapi harus menyadari. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Dari fase A, fase B, dan fase C, dan seterusnya, anak itu kalau kita lihat, walaupun kemampuannya itu memang ada yang rendah, sedang, dan tinggi sesuai dengan tertiary assessment atau tingkat grade yang kita pelajari itu, tetapi anak pasti ada yang namanya tanggung jawab. Maka dari itu ibu bapak yang saya hormati, nanti akan kita kupas bersama-sama, dan contoh nyata di kelas 6 budaya positif ini adalah bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila keluar kelas. Jadi anak ketika keluar kelas, meninggalkan kelas, paling tidak ada izin atau matur, Pak mau ke belakang Pak. Walaupun kadang-kadang anak ini ke belakangnya ya saya lihat belum tentu semuanya, mohon maaf, pergi ke WC, tetapi ada izinnya. Kemudian saat pembelajaran mengapa kok harus izin? Ini tidak lepas dari menghargai dirinya sendiri.
Oh, kalau saya pada posisi keluar kelas, kalau tidak izin berarti nanti Pak Guru ya kehilangan lah. Sama seperti kita, ketika kita meninggalkan sekolah, ada izin kepada kepala sekolah agar ketika suatu saat dibutuhkan atau paling tidak ada yang memberitahukan tentang keberadaan kita, ada yang tahu. Juga menghargai orang lain tentu saja. Kemudian yang kedua, budaya mengantre dalam urutan tertentu. Saya lihat di kelas rendah 1, 2, 3 anak-anak dengan antusias salim Bu Guru, salim Pak Guru, antre. Saya lihat kalau pagi anak-anak berbaris mengingatkan saya dulu di sekolah ini dididik untuk berbaris. Dan ini memang sebetulnya saya yakin seyakin-yakinnya dengan sudah membiasakan. Hanya saja namanya yang berbeda. Tetapi ternyata setelah kita pelajari sama. Selanjutnya Ibu Bapak, nomor 3 budaya positif contohnya adalah melaksanakan piket membersihkan kelas. Ini juga budaya positif. Tentu saja yang namanya piket ini guru yang mengawasi. Apalagi wakil khusus untuk kelas 1, 2, Ibu Bapak gurunya ekstra, malah kadang-kadang ya minggu ini menimpali atau membersihkan lagi. Ibu Bapak yang saya hormati, itu tentang budaya positif. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, budaya positif itu contoh lainnya juga masih ada. Yang keempat, tepat waktu masuk kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam kurikulum di sana tertulis 1 jam pembelajaran untuk sekolah dasar itu 35 menit. 35 menit itu berarti kalau mulai pukul 07.00 nanti selesai pukul 07.35 dan seterusnya. Ini sudah aturan seperti itu. Imbasnya bagaimana? Imbasnya tentu saja harus berkata jujur pada anak-anak. Hari ini pukul 07.00 anak-anak sudah datang, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran. Tentu saja anak-anak senang kan? Senang dan seterusnya. Dan jangan lupa dilatih untuk menjadi saksi. Ayo siapa tadi yang tidak piket? Nanti anak yang insya Allah yang mengerjakan piket, saya piket Bu, saya tidak Bu, dan seterusnya. Itu memang ada di budaya positif. Contoh yang ke-5, berkata jujur. Yang ke-6, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang dibenarkan. Berarti anak-anak ketika hari Sabtu juga memakai hasduk. Kemudian yang ke-7, mendengarkan atau menyimak pembicaraan orang lain. Ketika ada orang lain berbicara, anak-anak pasti mencari kesenangannya sendiri-sendiri. Tapi saya dengar di kelas 4 contohnya, hai, halo, hai, berarti ada aksi reaksi. Itu untuk mengalihkan. Jadi kalau ada yang memukul meja dan seterusnya, ada trik-trik tertentu untuk mengatur anak supaya mendengarkan pembicaraan kita atau orang lain. Kemudian untuk yang ke-8, menghargai perbedaan. Karena di sekolah ini juga Pak, plural artinya berbagai macam. Ada tingkat keragaman suku, ada suku Jawa, ada keturunan Chinese dan yang lain, ada ras, agama, dan tingkat sosial. Ada yang lumayan derajatnya anak orang kaya, menengah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah melalui ibu bapak guru yang di sini selama ini berjalan dengan baik dan sudah saling menghargai. Kemudian untuk yang ke-9 ibu bapak, karena masih ada ya, bertanggung
jawab atas tindakan yang dilakukan. Bagaimana sih caranya? Caranya nanti kita berlanjut dalam segitiga restitusi. Kemudian yang 10 berjabat tangan yang guru ketika bertemu. Anak-anak di kelas rendah maupun tinggi ketika gurunya datang pasti nanti dia mengejarnya. Hanya ingin anak tersebut berjabat tangan. Padahal jabat tangan ini sebetulnya, mohon maaf ini Bapak, kalau di rumah ini anak-anak belum tentu dengan orang tuanya, belum tentu semuanya, tapi anak-anak kepada kita, pada guru berjabat tangan. Itu artinya kita sebagai guru sudah menanamkan budaya positif. Kadang-kadang anak-anak di rumah dengan ibu bapaknya belum tentu jabat tangan, tapi ketika di sekolah berjabat tangan. Tapi ini nanti harapannya juga berlangsung di rumah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya itu sudah kita laksanakan. Berinfak di hari Jumat. Berinfak itu adalah menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Infak di hari Jumat. Ibu bapak yang saya hormati, untuk kelas 6 budaya positif yang realistik atau nyata, sholat zuhur berjamaah di hari Kamis. Tentu saja kelas yang lain juga sudah melaksanakan. Mengapa kok tidak tiap hari Pak? Karena sudah dijadwal oleh beliau yang saya hormati Ibu Asri selaku penanggung jawab kegiatan keagamaan pendidikan agama. Terima kasih Ibu Asri. Kemudian selanjutnya ibu bapak yang saya hormati, nah ini budaya positif ini cara menjalankannya ada berbagai hal. Ada 5 cara menjalankan budaya positif. Yang pertama, nah di sana lihat disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nanti kita bahas bersama. Yang kedua, konsep perilaku manusia. Jadi manusia itu hidup ini ternyata ada konsepnya. Kemudian ibu bapak yang ketiga, posisi kontrol guru. Guru harus mempunyai posisi kontrol. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas seperti yang tadi saya di awal bicarakan. Kemudian yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Ini 5 hal ini untuk menerapkan budaya positif tentu saja. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa nih Pak? Disiplin positif itu penerapan cara mengajarkan kepada murid yang dilakukan oleh guru agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita mengajarkan kepada murid tetapi melalui nilai-nilai kebajikan. Tidak harus sesuai dengan yang ada di buku modul, boleh sesuai dengan tuntunan agama, karena agama juga tidak bertentangan dengan budaya yang ada di kurikulum. Apabila kita telah menjalankan disiplin positif, ini sangat membantu bagi guru. Kalau anaknya sudah disiplin, insya Allah kita ringan. Tetapi jangan bertanya seperti ini. Lah kalau kelas 3 yang tidak bisa Pak, yang namanya disiplin itu sesuai dengan tingkatannya. Tidak bisa disamakan. Jadi sesuai tingkatannya. Kemudian bagi murid juga ada manfaatnya. Apa? Untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Contoh nyata, anak-anak yang belum potong, setelah potong, anak-anak kan berarti sudah disiplin, bertanggung jawab. Kelihatannya sepele, tetapi ini memang yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaatnya apa sih? Manfaat disiplin positif itu
Disiplin positif ini jika dilaksanakan dengan baik di kelas maupun lingkungan sekolah, seperti tadi, baik untuk guru juga baik untuk murid. Mengapa demikian? Nah, untuk mengontrol diri dalam melakukan kegiatan. Jadi kita akan terkontrol. Kemudian menjadikan murid itu menyadari apabila salah, ia bertanggung jawab, tetapi apabila dia melakukan sesuatu itu tidak karena embel-embel tertentu ini, bukan karena paksaan, imbalan atau ujian ataupun hukuman. Jadi memang atas dasar dia itu dengan rela tanpa pamrih. Contoh disiplin positif, kalau tadi budaya positif, ini contoh disiplin positif bagi siswa maupun guru. Datang sekolah tepat waktu, tidak memperpanjang waktu istirahat. Di jadwal tertulis 15 menit, maka ya jangan perpanjang sampai lama. Kemudian mengenakan seragam sesuai aturan. Hari Senin putih, merah, hari Kamis dan seterusnya, misalkan identitas sekolah dan seterusnya. Kemudian mengikuti upacara dengan tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ibu bapak yang saya hormati, tertib dalam mengikuti pelajaran itu juga sulit, tetapi ini juga harus kita laksanakan. Membudayakan antre di sekolah, merapikan kelas sebelum pulang. Jadi piket yang baik itu selain piket juga merapikan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya seperti tadi, sama seperti budaya positif. Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan buku pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Jadi jika ibu bapak ingin anaknya itu tertib, disiplin, yang paling mudah dilaksanakan adalah kita lihat bukunya sudah disiapkan atau belum. Kalaupun anak itu mohon maaf kategori grade yang bawah, kalau sudah disiapkan kan insya Allah berarti ada niatan yang baik dari rumah. Ibu bapak yang saya hormati, yang kedua adalah konsep perilaku manusia. Perilaku manusia melakukan hal-hal ini pasti ada sebabnya, pasti ada tindakannya atau kebutuhan yang mendasari. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Pak, lah kalau anak bertahan hidup bagaimana? Pasti tidak ingin tinggal kelas atau tidak naik kelas. Pasti ingin bertahan bersama teman-temannya, ingin naik semua. Coba ibu bapak yang saya hormati, yang paling tidak bisa di kelas pun kan pasti yang pertama seperti itu. Pasti ingin naik semua. Jadi nama lainnya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti ingin di kelompoknya itu diterima sebagai anggota yang baik. Tidak ada yang tidak ingin diterima. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau penguasaan. Artinya apa? Ada kebutuhan untuk menguasai orang lain itu pasti ada. Contoh, ingin menjadi dalam kelompok itu, ingin menjadi yang presenter. Ada apa saya pak yang gambar? Oh itu saja pak. Itu memang ada pengakuan seperti itu dalam hati anak. Kebebasan, nah ini yang harus kita kendalikan, itu kebebasan. Paling yang tidak kita enakkan itu kalau terlalu bebas. Karena apa? Nanti endingnya anak itu akan meronta batinnya. Artinya apa? Dalam tugas pasti tidak bisa mengikuti. Kemudian kesenangan atau untuk merasa senang ini pasti ada. Murid juga manusia sama. Ibu bapak yang saya hormati, motivasi perilaku seorang guru sekarang. Apa sih hubungannya Pak yang 5 tadi dengan saya sebagai guru? Kebutuhan akan kesenangan itu biasanya yang pertama mencari ketenangan. Tidak ada orang yang uangnya banyak tapi tidak ingin dia itu gelisah, kan tidak ada.
uangnya banyak juga hidupnya tenang. Pasti ada rangkaiannya. Kemudian di sisi kecil ada ingin humornya, ingin bermainnya, bersenang-senang, juga bergembira, ada antusiasme dan tertawa. Ini guru harus mempunyai 5 sampai 7 ini. Kalau hanya serius ya anaknya bosan. Kalau bercanda terus terlalu permisif, terlalu longgar, ya nanti anaknya tidak menghormati guru. Lesor seorang ahli, beliau mengatakan bahwa kebutuhan dalam pembelajaran itu bisa sukses baik jika dikemas dalam suatu yang namanya guruan, ada pembelajaran yang bermakna dan dipoles dalam sebuah permainan. Jadi kalau ingin pembelajarannya sukses, walaupun saya juga tidak sukses, tapi teori ini mengatakan tidak boleh streng terus, tidak boleh, tetapi ada kalanya ada kalanya pembelajaran yang bermakna, seperti itu. Kita sebagai pendidik juga harus bermain peran. Untuk apa? Untuk membuat anak itu senang. Contoh, Pak Guru bilang kanan, sekarang kembalikan kanan kiri, yang tidak berani kan pasti kanan terus. Ibu bapak yang saya hormati, motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan suatu benar atau tidak itu pasti ada 3 hal. Pasti ada 3 hal. Yang pertama ibu bapak, untuk menghindari hukuman atau bahasa orang tua mencari posisi apa? Iya, biasanya seperti itu ibu. Kalau beratnya kalau kita mencari posisi seperti itu, tidak mendapat hukuman atau tidak kenyamanan, itu imbasnya bagi orang lain. Mungkin bagi yang mengatakan ini enak, tapi untuk orang lain mungkin tidak baik. Nah ini tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena ini termasuk motivasi eksternal yang mengimbas pada orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau upah atau penghargaan. Mengapa tidak baik? Karena kalau tidak diberi imbalan kadang-kadang kinerjanya menurun. Dan yang ketiga ini Bapak, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ini sebagai guru kita dituntut untuk mengarahkan yang nomor 3 ini. Mengapa demikian? Karena nomor 1 dan 2 ini disebut eksternal, pasti ada efek ke orang lain. Tapi kalau yang ketiga ini nanti akan menghargai dirinya sendiri dan adanya nilai-nilai kebajikan yang tidak akan efek pada orang lain. Karena dengan demikian dia akan menyadari apabila nanti ada hal yang negatif mengenai kita, tidak akan merentetkan pada orang lain. Tetapi oh ya, karena saya sudah menyadari dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya sendiri. Jadi dengan kata lain, tidak boleh kita menghindari suatu takut hukuman atau takut tidak kenyamanan atau kita melakukan suatu malah mendapat hadiah imbalan. Tetapi yang ketiga yang kita laksanakan, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ibu bapak yang saya hormati, untuk yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi guru itu sebetulnya di sekolah itu tugasnya ada 5. Yang pertama menghukum atau menghukum, tapi bukan menghukum dalam penjara judicial, bukan, sebagai teman. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Ini bisa kita lakukan, ada contohnya. Nanti kita bersama-sama tempat memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Yang kita harapkan kita ini sebagai manajer. Mengapa demikian Ibu Bapak? Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum.
Jadi guru itu bisa menjadi penghukum manakala yang pertama suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jari menunjuk dan menghalik. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Itu juga sudah menghukum. Mengapa demikian? Karena anak ini tersandra hatinya. Oh, saya berarti yang melakukan kesalahan terus ini. Kemudian selanjutnya ibu bapak yang saya hormati, posisi kontrol guru yang kedua adalah sebagai teman. Guru sebagai teman itu biasanya juga tidak baik, karena kalau terlalu permisif, kebalikannya persuasif, bahasa Jawanya murid akan melonjak. Melonjak itu waninen. Karena apa? Bisa berdampak negatif. Kadang-kadang HP-nya dipinjam. Apakah ada atau tidak saya tidak tahu, ini gambaran nyata dari sini. Kadang-kadang pinjam HP-nya, bu pinjam HP ya bu, mainin dan seterusnya. Berdampak positif juga ada. Dampak positifnya apa? Anak itu terjalin hubungan. Maksudnya bukan hubungan yang tidak baik, tapi enjoy. Kalau Pak ya, saya dihubungkan dengan bapak saya mau pulang, tolong ya Pak, nanti tidak dijemput. Contohnya, nah, Yaki, ayo bantu ya. Di bapak nih, Pak Guru ini mau mengerjakan tugas untuk tampil di sini nanti dibantu ya, di Pak Manto loh ini loh. Oh iya Pak, ini sebagai teman. Kemudian selain itu, posisi yang ketiga, posisi merasa bersalah ini tidak menyentuh anak, tetapi menyentuh hati anak. Ini insya Allah anak ternyuh. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Kalau bahasa Jawa mblondroake. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau malah rendah diri. Bagaimana nih kalimatnya? Pak Manto sangat kecewa ya, izin malu dengan tindakan lirih lembut, tapi dia insya Allah menyentuh di sini. Guru malu, anak-anak tadi merokok, insya Allah anak-anak ini merasa bersalah. Kalau dibentak kan malah seperti melawan. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya artinya mengawasi. Nah, orang yang mengawasi berarti bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang murid lakukan. Contoh, saya sebagai pengontrol pemantau kelas 6, yang terjadi pada anak kelas 6 di lingkungan sekolah, maka saya juga ikut bertanggung jawab karena saya sebagai pengontrol. Contoh nyata, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan dengan murid. Tapi kalau kita menganggap kesalahan anak adalah kesalahan kita, insya Allah anak tidak akan dendam pada kita. Tapi sulit ini kita lakukan sebagai kontrol karena ini adalah peringkat 2 dari yang terbaik. Contohnya, Mas, pura-puranya apa sih? Kok Mas Hasan tidak memakai topi? Ini kita kontrol, dia tidak bertopi tetapi dikembalikan pada aturan. Apa sih yang kamu lakukan tadi? Kok kamu tadi nangis? Beda suara, beda mengontrol. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau anak-anak tidak mengerjakan, beda dengan yaki lagi
Kemudian ini Ibu Bapak yang kelima yang terbaik menurut yang kita pelajari sebagai manajer. Guru ini sebaiknya sebagai manajer. Lah manajer itu bukan menyuruh, tetapi bagaimana guru itu membuat anak itu bertanggung jawab bareng-bareng. Anak-anak, ayo bareng-bareng kita mengerjakan bersihan ya. Nah seperti itu. Jadi kita juga memberi contoh. Kalau kita hanya menyuruh ya anak mungkin tidak bisa. Lah bagaimana di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya diri sendiri. Hari ini kebutuhannya apa? Pemain gambar Pak, kamu mukul apa? Oh saya mukul ini Pak. Oh ini trompet dan seterusnya. Oh coba kamu cari. Nanti anak akan bisa. Kata-katanya itu yang lazim di dunia pendidikan seperti ini. Apa yang kita yakini dari tindakan tadi. Saya salah Pak, saya tidak akan merubah kegiatan ini. Saya akan mengambil gong sendiri Pak. Saya tidak akan memukul lagi. Jadi ada kata-kata apa yang kamu yakini. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, beberapa hal yang harus dilakukan guru sebagai manajer yang bersama dengan murid itu, yang pertama membersamai murid bareng-bareng murid bagaimana ikut bertanggung jawab atas perilaku murid di kelas dan di sekitar kelas. Jangan siapa tadi yang memukul si Jamek itu Pak, yang memukul Jamek si Kacung. Dasar kurang aja Kacung. Itu kan nanti anaknya dendam pada kita. Tapi oh ya, anak-anak masuk, nanti kita selesaikan di kelas. Dan jangan langsung diunggah di tingkat sekolah, tapi diselesaikan di kelas dulu. Kalau di kelas tidak bisa ya baru naik di tingkat sekolah. Karena ini kita sebagai manajer. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, menjadikan muridnya itu menyadari setelah kita panggil, tadi kamu bertengkar ya dengan si Jamek. Iya Pak, tadi Samiti memukul Jamek. Bagaimana kamu memukul si Jamek? Ini Pak disebutkan bla 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 dan seterusnya. Nah, baru kita hubungkan dengan tata tertib dan keyakinan. Nanti jawab karena akan kembali pada tadi. Nah, yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kebiasaan yang ada di kita. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Untuk apa? Memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Langkahnya ada langkah-langkahnya Ibu Bapak. Jadi keyakinan kelas itu tidak ujuk-ujuk meniru, tidak bisa. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif. Anak-anak diajak bersama-sama. Mohon maaf, kalau selama ini kan mohon maaf ini kadang-kadang di kelas sudah terpampang tata tertib. Ibu Bapak yang saya hormati, kadang-kadang mohon maaf, anak belum tentu membaca tata tertib itu. Tapi kalau dibuat keyakinan kelas kan anak-anak nanti tahu. Kemarin si Jamek nulis apa? Masuk kelas Pak, pukul 07. Tapi kalau tata tertib di kelas ini, Pak Heru, Pak Jen, dan yang lain dikurangi. Kadang-kadang murid belum tentu membaca ya, belum tentu membaca karena kadang-kadang kita memasangnya saja tidak izin berdana. Kemudian dilakukan melalui diskusi kelas seperti itu, brainstorming atau curah pendapat. Anak-anak, kita yang pertama akan membahas tentang disiplin. Coba kita tulis, misalkan saja di sana itu Mbak kita nulis, Mas Mangkas nulis versinya masing-masing. Masuk Pak pukul 07.00, monggo. Masuk Pak pukul 07.08, monggo. Digas, karena ada langkah-langkahnya juga.
juga dengan voting nantinya. Kemudian langkah-langkahnya juga ada. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 6 SD Negeri Banyuputih 01 semester 1 tahun 2024. Langkahnya yang pertama menulis semua keyakinan seperti itu. Anak-anak disuruh menulis keyakinannya. Jadi keyakinannya itu ditulis, anak-anak yang nulis, bukan guru yang nulis terus dipasang di dinding. Kemudian langkah yang kedua, karena langkahnya yang ada 5, yang pertama tadi menulis, yang kedua mengulas, dipilih. Ada yang krusial atau tidak, ada yang menjadi tantangan bagi kita apa tidak, harus kita ulas kembali. Kemudian langkah yang ketiga, pertama menulis, yang kedua memilah, yang ketiga mengambil nilai kebajikan. APK sendi, baiknya yang mana gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya sebelumnya itu tidak boleh bertengkar contohnya. Berarti nilai kebajikannya adalah menghargai, menghormati, tidak boleh berbohong. Nilai kebajikannya apa? Jujur dan bertanggung jawab. Kemudian untuk langkah yang keempat, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Di tata tertib ada, Ibu Lina, tidak boleh mencontek. Itu di tata tertib kita turunkan dalam keyakinan kelas. Mengerjakan tugas dengan tertib dan bertanggung jawab. Tidak boleh berkelahi, diturunkan menjadi hidup rukun. Jadi tata tertib ada, keyakinan kelas ada. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, di tata tertib. Jadi keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian tidak boleh bertengkar. Jadi keyakinan kelasnya hidup rukun dengan sesama orang. Nah seperti ini Bapak. Setelah ditulis langkah yang kelima ini, langkah yang kelima atau terakhir, menilai kembali dan menyepakati keyakinan kelas. Anak-anak setuju Pak tidak? Setuju Pak? Pak, bagaimana Pak? Disetujui tetapi negatif, menguntungkan si anak-anak yang tidak tertib. Kan tadi ada voting. Voting itu yang berpikiran positif kan tentunya juga ada. Kita harus menjadi penengah dan ditempelkan di mading sekolah kalau ada, kalau tidak ada saya lihat di kelas 1 juga anak-anak sudah menempelkan karyanya, di kelas 2, di kelas 4 itu seperti itu. Tempelkan hasilnya, anak-anak pasti insya Allah senang. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, keyakinan kelas yang diterapkan di SD Negeri Banyuputih 01 diantaranya menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan, bukan membantu orang yang satu level, tapi membutuhkan bantuan. Berkomunikasi dengan baik, anak-anak diajak untuk berbicara yang baik-baik. Belajar dengan penuh perhatian. Artinya anak-anak ini bisa dialihkan perhatiannya. Yang kedelapan, menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ke-9, berani mengemukakan pendapat. Di tempat Bu Catur Mufidah biasanya ada yang berani mengemukakan pendapat Bu Catur Mufidah ya. Ada, contohnya saya Bang, saya yang mencoba, saya yang RT ada sih. Ada, itu contoh yang baik Bu Catur Mufidah. Berani mengemukakan pendapat. Guru saja belum tentu berani, tapi harus kita laksanakan. Menyelesaikan masalah secara damai. Jangan dilaporkan langsung ke kepala sekolah, tapi damai dulu di tingkat kelas. Ibu Bapak yang saya hormati, rangkaian kita yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, kembali pada teman-temannya dengan karakter yang kuat. Cara mudahnya, setelah melakukan kesalahan, dia tidak minder, tetapi dia berbesar hati. Bukan malah minder, bukanlah. Segitiga restitusi itu seperti ini, lambangnya seperti ini. Ibu bapak yang saya hormati, tahapan untuk segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang namanya menstabilkan identitas itu paling tidak setelah anak-anak melakukan kegiatan, anak-anak itu tidak boleh dibiarkan, tetapi kita beri tahu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu bapak yang saya hormati, menstabilkan identitas itu bagaimana? Contoh nyata ini tidak ada manusia yang sempurna kok, Herlina. Tidak ada orang yang sempurna, Herlina. Pak guru juga pernah melakukan seperti kamu, Herlina. Tapi kita harus tabah, kita harus berani mengambil resiko yang ada. Pak guru pernah Herlina melakukan salah seperti Herlina bertengkar tadi. Pertamanya seperti itu, jangan langsung ayo Herlina, siapa itu yang bertengkar, jangan. Pak guru pernah Herlina bertengkar sama seperti kamu. Kemudian untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah saya bertanya pada Herlina yang melakukan kesalahan, Herlina, mengapa sih tadi Herlina marah-marah kepada catur meja? Coba sebutkan alasanmu. Jangan langsung apa berkelahi terus, tidak baik itu. Yang pertama itu, Pak guru sama Herlina pernah bertengkar seperti Herlina. Yang kedua, validasi tindakan yang salah bagaimana? Herlina, mengapa sih tadi Herlina bertengkar dengan catur meja? Coba alasannya apa? Disebutkan alasannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir, ibu bapak yang saya hormati, ini yang disebut menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga adalah bertanya kepada Herlina. Herlina, tadi Herlina bertengkar pada catur meja ya? Iya Pak Guru. Kalau Herlina bertengkar dengan catur meja, kira-kira melanggar peraturan kelas apa tidak sih? Kira-kira melanggar keyakinan kelas apa tidak sih? Coba dibaca Herlina. Setelah Herlina disuruh membaca, nanti Herlina pasti teringat. Oh iya Pak Guru, di kelas ada tulisan berbunyi tidak boleh bertengkar, harus hidup rukun. Nah Herlina, setelah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan Herlina? Pasti nanti Herlina akan menyebutkan tingkat kesalahannya, berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Ibu bapak yang saya hormati, dari awal hingga akhir yang saya paparkan ada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, sebagai guru kita selalu berusaha menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi endingnya itu berpihak pada murid. Kalau itu kita mendapatkan gaji, itu adalah bonus dari kebaikan kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kerja itu yang pertama diniati untuk, karena di sekolah
haji itu adalah imbalan kebaikan sebagai rezeki yang diberikan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hal tersebut untuk mewujudkan pendidikan yang berniat pada murid memahami motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu telah kita lakukan, melakukan posisi kontrol, menerapkan keyakinan kelas, dan melakukan tahapan segitiga restitusi dalam menangani masalah kepada murid. Budaya positif akhirnya mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya tanpa ada paksaan, bukan karena imbalan maupun takut karena hukuman. Akhirnya ibu bapak yang saya hormati, dari paparan awal hingga akhir, manakala ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru beserta tenaga kependidikan. Semoga kita diberi kekuatan dan sebagai tindakan ini kita lakukan bersama-sama, mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.